Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah berfirman dalam Quran surat An-Nahl ayat 89, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudan wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Yang artinya, dan kami telah menurunkan Al-Quran kepada kamu untuk menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk, rahmat, dan juga kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah, Al-Quran yang telah Allah turunkan adalah sebagai petunjuk bagi umat manusia, sebagai penjelas dari petunjuk, kebenaran, dan juga kabar gembira, dan juga yang terpenting yaitu sebagai pencerah bagi kita untuk menuju jalan yang lurus. Sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah, sesuai dengan temanya yaitu Al-Quran sebagai solusi dari setiap permasalahan. Di sini Ana akan menjelaskan beberapa permasalahan yang sering terngiang oleh kita, yang sering kita keluhkan, yang telah Allah jawab seluruh masalah ini dalam Al-Quran yang sangat mulia. Yang pertama yaitu ketika Allah menguji kita dan kita mengeluh, mengapa Allah menguji kita? Allah pun menjawab dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 2-3, yang artinya, apakah mereka mengira bahwa mereka didiamkan begitu saja dengan mengatakan kami beriman? Allah menjawab di ayat selanjutnya, dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum kalian, dan Allah mengetahui orang yang benar, dan Allah mengetahui orang-orang yang berdusta. Sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah, itulah jawaban Allah kepada orang yang beriman dan Allah uji. Mengapa Allah menguji mereka? Karena Allah ingin tahu seberapa kita bersungguh-sungguh beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah, dan masalah yang kedua yaitu yang sering kita keluhkan, yaitu ketika kita menginginkan sesuatu tetapi Allah tidak mengabulkannya. Allah pun sudah menjelaskannya dalam Al-Quran, yaitu dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 216. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Yang artinya bahwa apa yang kita tidak sukai itu adalah yang terbaik untuk kita. Apa yang kita suka itu buruk untuk kita. Sungguhnya Allah mengetahui dan sedangkan kita tidak mengetahui. Jadi sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah, ketika keinginan kita tidak terkabul, mungkin itu tidak baik untuk kita. Sedangkan apa yang kita tidak sukai, Allah kabulkan karena itu yang terbaik. Karena Allah yang maha mengetahui, Allah mengetahui apa yang terbaik untuk kita. Sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah, masalah yang ketiga yang tidak kalah sering kita keluhkan yaitu ketika kita diuji dan ujian itu pun sangat berat bagi kita. Allah juga sudah menjelaskannya dalam Al-Quran. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 286, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yang artinya, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Jadi sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah, ketika kita merasa bahwa ujian yang Allah telah berikan berat, ingatlah bahwa Allah tidak memberikan ujian melainkan sesuai dengan kesanggupan kita, bahwa kita bisa melewati masalah tersebut. Sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah, masalah yang keempat yaitu ketika kita merasa lemah dan juga bersedih hati, bahwa Allah juga sudah menjelaskannya di dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la tahinu wa la tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Yang artinya, janganlah kalian lemah dan jangan pula kalian bersedih hati. Sesungguhnya derajat kalian itu tinggi jika kalian orang-orang yang beriman. Ketika kita merasa lemah, ketika kita merasa bersedih hati, ingatlah bahwa itu akan menaikkan derajat kita selama kita ditimpa kelemahan dan kesedihan itu, kita masih beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah, permasalahan yang terakhir
yang tidak kalah kita risaukan, yang terkadang membuat kita bersedih, yaitu ketika kita melakukan dosa dan sudah menumpuk dosa itu, apakah Allah akan mengampuni kita? Allah juga sudah menyebutkannya dalam Al-Quran, surat At-Taubah ayat 129. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Yang artinya, katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah berputus asa terhadap rahmat Allah. Sungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa kalian semua. Sungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah, ketika diri ini merasa buruk, ketika diri ini merasa dosa ini sangat banyak, janganlah berputus asa. Teruslah bertobat kepada Allah. Karena Allah mengatakan, janganlah kita berputus asa bahwa Allah tidak akan mengampuni dosa kita. Sungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Jadi tetaplah bertobat kepada Allah. Insya Allah dosa-dosa yang telah kita perbuat Allah ampuni. Sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah, semoga kita menjadi seseorang yang hatinya terus terkait kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga menjadikan Al-Quran sebagai satu-satunya solusi dari segala permasalahan yang terjadi dalam hidup kita. Karena Allah telah menuliskan semua solusi yang terjadi di dalam hidup kita. Sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa mengistiqomahkan kita di dalam jalannya, dan juga istiqomah terus bisa bersama dengan Al-Quran yang sangat mulia ini. Dan semoga Al-Quran ini menjadi syafaat bagi kita di akhirat kelak. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.